orang yang meminjamkan kendaraan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana bisa dipenjara. Kemudian membantu para demonstran, apakah bisa dipenjara? Nah, di sini kita akan membahas dua kasus yang berbeda-beda sebab akibatnya. Yang pertama itu kasus terkait dengan kendaraan yang dipinjam untuk melakukan tindak pidana. Jika yang dimaksud itu meminjamkan kendaraan dalam konteks memang untuk membantu tindak pidana, maka itu bisa dipidana. Tapi kan ini hanya meminjamkan. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mengetahui bahwa kendaraan yang kita pinjamkan itu akan digunakan dalam tindak pidana? Nah, apakah kita akan tetap dipenjara? Nah, dalam hukum pidana kita dikenal dengan penyertaan atau delnaming. KUHP itu mengatur dalam pasal 55 mengatakan ada yang disebut dengan turut melakukan, kemudian di pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu membantu melakukan. Nah, kita akan membahas satu-satu apa yang menjadi pengertian dari pasal 55 dan pasal 56 ini serta pembagiannya. Sebelum masuk ke pasal 55 dan pasal 56 ini, kita akan memberikan pengertian dulu apa itu delnaming atau penyertaan. Nah, delnaming adalah pengertian meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang baik secara psikis maupun secara fisik yang melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, yang menjadi unsur-unsur dari penyertaan atau delnaming ini, yang pertama ada unsur objektif. Nah, unsur objektif ini adalah menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan cara, yaitu memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, atau dengan kekerasan, atau dengan ancaman. Kemudian ada unsur subjektif yang kedua, di mana unsur ini dengan sengaja. Nah, maksud dengan sengaja ini adalah adanya kesengajaan dalam bentuk berbuat terwujudnya tindak pidana, serta adanya hubungan batin atau kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan yang melakukan tindak pidana. Nah, bentuk-bentuk penyertaan inilah yang diatur dalam KUHP dalam pasal 55 dan pasal 56. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan itu dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama dalam pasal 55, 4 golongan yang dapat dikatakan sebagai pembuat atau dader. Nah, yang terbagi atas 4 yaitu pelaku atau yang disebut dengan plager, yang kedua menyuruh melakukan atau yang disebut dengan downplager, dan yang ketiga turut serta atau yang disebut dengan medplager, yang keempat adalah penganjur atau witlocker. Nah, bahas satu-satu. Yang pertama itu pelaku atau istilahnya adalah plager. Nah, plager adalah orang yang melakukan seluruh isi delik dan melakukan tindak pidana dan diperlukan keterlibatan minimal satu orang, misalnya membantu melakukan tindak pidana. Jadi jelas kalau plager ini adalah melakukan tindak pidana secara keseluruhannya. Nah, yang kedua adalah orang yang melakukan orang yang menyuruh melakukan atau yang disebut dengan downplager. Nah, downplager ini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Nah, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang yang disuruh itu dalam keadaan tidak sadar, apakah dapat dipidana? Nah, dalam hal ini diatur ada beberapa hal yang menyebabkan si pembuat material itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pasal 44 tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, kemudian dalam pasal 48 karena ada daya paksa, kemudian karena perintah jabatan tidak sah dalam pasal 51 ayat 2. Nah, kalau kita lihat dari beberapa poin tadi, maka itu tidak dapat dipidana. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu medplager, orang yang turut serta. Medplager atau orang yang turut serta adalah orang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, jadi oleh karena itu kualitas masing-masing pembuat tindak pidana ini adalah sama. Nah, kemudian
Apa perbedaan dengan pelaku atau plagier tadi? Nah, yang menjadi syarat adanya made plagier ini antara lain adalah adanya kerjasama secara sadar. Nah, kerjasama ini dilakukan secara sengaja untuk kerjasama dan ditunjukkan kepada hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya pelaksanaan secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir terkait dengan pasal 55 adalah witlocker. Nah, witlocker ini atau dikenal dengan penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, apa saja sarana yang digunakan? Di antaranya dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 itu adalah memberikan sesuatu, kemudian menjanjikan sesuatu, misalnya si A berjanji kepada si B akan memberikan uang jika membunuh si C. Kemudian yang diantaranya lagi adalah menyalahgunakan kekuasaan. Nah, menggunakan kekuasaan ini dimiliki secara yang salah dalam artian yang berhubungan dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya. Kemudian memberikan sarana, nah berupa memberikan alat atau bahan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya si A, penjaga gudang, sengaja menganjurkan pada si B untuk mencuri di gudang si A dengan kesempatan bagi hasil dan memberikan duplikat kunci tersebut. Nah, kemudian juga ada memberikan keterangan. Nah, memberikan keterangan ini adalah memberikan informasi atau berita-berita yang berupa kalimat yang menarik kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga orang yang menerima informasi itu melakukan suatu tindak pidana. Nah, itu adalah pembagian dari pasal 55. Kemudian kita lanjut ke pasal 56 yang ada di KUHP, ada yang disebut dengan pembantuan. Nah, pembantuan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini memang mirip dengan made plagier. Kemudian ada pembantuan sebelum kejahatan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan atau sarana atau keterangan dan mirip dengan penganjuran atau witlocker. Kemudian apa perbedaan antara pasal 55 dengan pasal 56? Yang menjadi poin pembeda antara pasal 55 dan pasal 56 KUHP ini adalah menyebutkan bahwa pembantu kejahatan itu adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau saat kejadian dilakukan. Yang kedua adalah mereka yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, baik itu sebelum kejahatan dilakukan. Nah, unsur-unsur dalam penjelasan pasal 56 ini dikatakan bahwa ada elemen sengaja. Nah, sengaja ini harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum. Kemudian adanya niat. Nah, niat untuk melakukan kejahatan itu juga harus timbul dari orang yang diberi bantuan. Nah, jika niatnya timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka itu dianggap sebagai bersalah dan dapat dipidana. Nah, kalau kita masukkan ke dalam contoh, jika kita meminjamkan kendaraan, kemudian kita tidak mengetahui bahwa kendaraan yang kita pinjamkan itu akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dalam hal ini dapat dikatakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam membantu melakukan tindak pidana. Nah, sebagai referensi kita masuk ke dalam kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini bermula dari pengumuman pemilihan presiden pada tahun 2019 dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf, yang menyebabkan pendukung calon nomor 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno tidak terima atas kekalahan tersebut dan melakukan unjuk rasa pada Rabu tanggal 22 Mei 2019. Nah, aksi unjuk rasa ini dilakukan masyarakat terjadi di depan gedung pengawas pemilihan umum yang ada di
depan pusat perbelanjaan Sarinah yang terletak di Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, hasil dari keterangan dan terdakwa serta fakta-fakta dalam persidangan pengadilan itu menjatuhkan pidana kepada 29 orang terdakwa, di mana masing-masing terdakwa dipidana 4 bulan 3 hari, kemudian 2 bulan, dan 2 bulan 14 hari. Nah, dalam putusan nomor 844 pidana B 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjatuhkan pidana kepada 29 orang terdakwa dengan pasal 212 KUHP, junto pasal 2114 KUHP, junto pasal 56 KUHP yang kita bahas tadi. Nah, di sini katakan bahwa terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang sudah disebutkan tadi, di mana dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan, ancaman, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas, kemudian orang yang menurut kewajiban undang-undang atau permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bersatu. Nah, jika dilihat dari fakta-fakta di lapangan dan keterangan dari terdakwa, dikatakan bahwa terdakwa ini hanya memberikan air untuk cuci muka bagi para demonstran yang terkena gas air mata, dan juga dibantu oleh tenaga kesehatan. Tetapi dalam kasus ini hakim menganggap bahwa penerapan unsur-unsur turut serta itu sudah terpenuhi, walaupun tidak ada niat dari si terdakwa, dan ini merupakan suatu spontanitas serta adanya unsur kemanusiaan. Nah, seperti itu pembahasan kasus untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.